Baik, jadi saya sudah mendengarkan tadi presentasi Merah, kemudian saya juga sudah mengikuti apa yang disarankan oleh Ibu Dr. Made Susini. Jadi saya setuju sekali seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Made Susini tadi. Jadi pada data, jadi analisis, jadi menurut saya itu belum ada. Jadi yang ada itu hanya ilustrasi dari iklan itu sendiri. Ya. Jadi Merah itu menceritakan, jadi saudara itu menceritakan tentang iklan. Berarti mengilustrasikan ini loh iklannya, diadakan pertama ini, diadakan kedua ini, diadakan ketiga ini. Jadi itu ilustrasi iklan. Ya, jadi belum menganalisis iklan itu bagaimana. Ya. Nah, sebelum lanjut ke sana, jadi saya setuju dengan juga pemikiran dari Bapak Dr. Nyoman Sujaya tadi. Jadi membandingkan itu, jadi kalau memang benar-benar dianalisis menggunakan teori semiotik multimodal dengan data yang begitu banyak, jadi sangat berat sekali membandingkan karena tidak bisa dibandingkan secara keseluruhan seperti itu. Ya, kalau ini saya lihat kan dibandingkan secara keseluruhan seperti itu. Jadi bagaimana bisa mendapatkan perbandingan yang sesingkat itu, sedangkan analisis per iklan saja belum dilakukan secara tuntas. Ya, jadi teori yang diungkapkan di sini juga belum, ya, jadi belum jelas. Jadi sangat singkat dan teorinya diambil dari jurnal. Ya, jadi penelitian-penelitian multimodal yang jadi semiotik multimodal yang saya baca dan saya sendiri pun penelitiannya adalah di bidang multimodal, tetapi iklannya itu adalah iklan pariwisata. Jadi saya mengacu pada teorinya Kress. Ya, jadi benar yang disampaikan oleh Ibu Dr. Susini. Jadi semiotik multimodal itu dia mencakup keseluruhan, jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, jadi dipisah-pisahkan dalam hal ini dipisahkan dulu unsur visualnya. Dan benar juga kata Ibu Susini, saya sendiri pun ketika saudara menyampaikan tabel, saya tidak menemukan unsur linguistiknya apa. Ya, jadi kalau dianalisis unsur linguistiknya, jadi kalau dilihat teorinya kan di situ, jadi unsur linguistiknya itu ada kosakata, ya, masuk di dalamnya tata bahasa, nah, gramatikanya, sistem gramatikanya, nanti akan ketemu frasa, kemudian ketemu kalimat dan sebagainya. Nah, ketika dianalisis dari sisi visualnya, ya, jadi untuk mengungkapkan suatu makna, jadi itu adalah gabungan antara unsur visual dengan unsur linguistik itu sendiri. Ya, jadi satu iklan saja. Jadi makna apa ya sih yang diungkapkan oleh iklan itu sebenarnya? Ya, jadi ada teori makna. Oke, jadi dari analisis unsur dari kelima unsur itu, ya, jadi ada maknanya. Jadi makna apa yang secara keseluruhan diungkapkan oleh iklan itu. Hal itu didukung oleh dari sisi linguistik, didukung oleh penggunaan tata bahasa, dalam hal ini penggunaan kosakata, ya, kemudian penggunaan kalimatnya, kemudian dari sisi non linguistiknya itu ada musiknya, ya, jadi seperti tadi, jadi ada musik tradisionalnya, kemudian model yang digunakan itu adalah model gadis yang memakai pakaian tradisional. Jadi bagaimanakah ciri-ciri dari pakaian tradisional itu? Jadi pakaiannya saja tadi, jadi modelnya saja seorang gadis yang bagaikan putri keraton. Nah,
Ciri dari unsur visual putri keraton itu didukung oleh apa? Apa yang mendukungnya? Tadi kan dikatakan jadi itu seorang putri keraton. Unsur visual apa? Jadi kemudian kalau dia musiknya musik tradisional, ya musik tradisional yang ya kebanyakan itu didengarkan di lingkungan keraton. Kemudian dari segi kostumnya, ya, kemudian dari selain dari kostumnya, ya, jadi kostumnya pun dari mulai dari kepala dan sebagainya. Ya, kalau kostum yang bukan tradisional kan tidak menggunakan seperti kemben seperti itu dan sebagainya. Itu yang belum dianalisis secara tuntas, ya. Jadi kalau menurut saya jadi rumusan masalah satu itu jadi itu unsur semiotik multimodalnya. Yang kedua makna apa yang diungkapkan oleh iklan tersebut, ya. Jadi kalau menggunakan kalimat bagaimanakah penyampaian makna, tetapi pada akhirnya ketika saya lihat jadi menggunakan istilah penyampaian makna itu, kalau penyampaian makna kan bagaimana itu makna itu diungkapkan kan begitu, ya. Tetapi di sini yang diungkapkan itu kan apa namanya, dalam analisisnya itu bukan ini, tetapi perbandingan makna malah yang diungkapkan. Jadi ada perluasan makna, kemudian ada penyempitan makna. Itu kan bukan penyampaian makna namanya. Ya, itu perubahan makna namanya itu. Ya, oleh sebab itu jadi rumusan masalah yang kedua itu bukan bagaimana penyampaian makna, tetapi apakah makna yang diungkapkan oleh jadi iklan kosmetik itu. Jadi itu yang jadi dia maknanya itu didukung oleh kelima unsur tadi. Ya. Jadi makna itu diperoleh adanya perpaduan ke semua unsur itu, namanya multimodal, ke semua unsur itu, baik itu unsur linguistiknya maupun yang non linguistiknya. Ya. Jadi ini analisisnya semua masih ilustrasi dan iklannya banyak sekali. Kalau begini banyak iklan semakin tebal dia. Ya, kalau ilustrasinya begini, ya ini pakai sekian iklan, tambah iklannya lagi tebal lagi dia, ya. Tetapi analisis setiap iklan menggunakan teori multimodal itu belum ada, ya. Jadi belum ada. Menurut saya itu masih ilustrasi. Jadi di tabel linguistiknya, anggaplah di sini itu di tabel ini hanya disebutkan tuturan dari figur iklan. Padahal linguistiknya di sini dah jadi harusnya muncul. Jadi tuturannya dari kosakatanya apa, kemudian dari segi tata bahasa, jadi kalimat atau frasa, apakah jadi di awal itu muncul semacam headlines, jadi headline dalam bentuk frasa atau tuturan si model menggunakan kalimatnya apa dan sebagainya. Dari sisi linguistiknya. Kemudian ekspresi wajahnya, ekspresi wajah model tersenyum. Kemudian jarak dua orang perempuan yang dekat. Terus bunyi gitar. Ya, bunyi gitar ini dia bunyi gitar akustik, suara tepukan tangan, nyanyian dari pengisi suara. Nah, ini kan harusnya juga nyanyian pengisi suara itu namanya juga nyanyian. Iya, nyanyian isi kalau orang bernyanyi kan ada juga linguistiknya. Iya. Kalau dibilang cuma nyanyian dari pengisi suara, apa nyanyiannya? Nah, nanti meaningnya inilah dia menjadi gabungan. Ya, kemarin ada yang dari teori terjemahan itu melihat sisi multimodalnya. Jadi ketika adegan itu menyatakan sedih, ya, jadi ada sisi unsur linguistik dia menyatakan sedih didukung oleh jadi lagu atau didukung oleh kemarin itu suara biola yang nadanya itu menandakan nada sedih. Nah, itu dia perpaduannya. Itu loh, ini belum ada. Jadi semua cerita bunyi gitar akustik juga diikuti dengan. Nah,
bunyi gitar akustik itu kan harus juga didengarkan. Bagaimana sih apakah bunyi gitar akustiknya, atau anggaplah jadi kalau yang kemarin itu biola, memang suara biolanya itu menandakan itu kesedihan. Nah, sekarang bagaimana dengan gitar akustik itu sendiri? Jadi tidak hanya menyebutkan bunyi gitar akustik, terus bagaimana bunyinya? Menandakan apa? Kan ada makna juga bunyinya itu. Ya, apalagi nyanyiannya ini. Ya, terus suara tepukan tangan. Apa kaitannya suara tepukan tangan dengan ini di linguistik? Jadi antara unsur linguistik dan non linguistik ketika mengungkapkan makna itu kan saling mendukung. Tidak mungkin dia keluar dari makna itu. Ya, itu belum. Ya, jadi belum ada ini ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, semua di sini baru sebatas ilustrasi iklan. Kalau menurut saya, oh diadakan di ini diadakan ini, sama dengan orang menyajikan apa namanya sinopsis film, ya. Jadi di adegan pertama begini, di tengah begini, di akhir begini. Jadi baru itu saja, ya. Jadi kalau kita lihat di situ kan sebenarnya sudah maaf ya, sebenarnya sudah disebutkan. Jadi itu ada 5. Jadi sistemnya itu kan kalau dari linguistik saja itu ada kosakata, struktur generik, jadi gramatikalnya, bahasa lisan maupun tulisan. Nah, kalau apalagi ini bahasa lisan, bagaimana dia struktur gramatikalnya ketika menggunakan bahasa lisan? Tentu bahasanya lebih efektif, ya. Dan tidak dibilang lebih efektif saja, terjadinya penghilangan apa dan apa, ya. Kemudian visual, ada aspek warna, kemudian ada vektor, kemudian ada sudut pandang objek. Jadi apakah dia diam atau bergerak? Jadi kalau dia diam menandakan apa, kemudian dia bergerak menandakan apa. Ya, jadi apalagi ini kan iklannya itu adalah jadi iklan yang berupa video begitu ya. Jadi, nah kemudian dari audio juga dilihat volume suaranya, tinggi rendahnya, ritmenya, ya, dan efek suara itu sendiri. Ya, kemudian ekspresi wajah, ada gerak, dia cepat, kemudian keheningan wajah, ada gesturnya, ya, dan sebagainya. Ya, jadi kalau dilihat di situ banyak hal sebenarnya ya yang bisa dibahas. Jadi itu saya setuju dengan Ibu Dr. Madesus ini, belum ada analisis secara teoritis mengenai iklan itu sendiri. Jadi baru ilustrasi. Jadi ilustrasi iklan ini kalau ini menggunakan sian iklan banyak sekali nih sudah ya. Jadi kan sepertinya saya di awal itu sudah menyampaikan bahwa iklan yang dipakai terlalu banyak, ya. Jadi kalau nanti umpama 50 iklan, tambah lagi dia ilustrasi seperti ini, begini, 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 terus seterusnya. Jadi begitu menurut saya. Jadi perlu analisis secara mendalam dulu, kemudian mohon teorinya jangan memakai teori jurnal, tetapi pakailah memang teori ya, salah satu tadi itu apakah mau memakai crash, kemudian maknanya memakai teorinya Halliday atau memakai teori semiotik multimodal yang lain. Jadi itu dipaparkan dulu. Setelah dipaparkan dan dipahami, setelah paham dengan teori itu, baru datanya dianalisis. Jangan sekedar ilustrasi saja, ya. Jadi ini ilustrasi apa yang ada. Oh, ini ada 3 gadis yang pakai ini, dah pakai ini, kemudian ini. Ya, jadi belum saya lihat seperti itu. Demikian Pak Dr. Nyoman Sujaya, saya setuju dengan Ibu Dr. Madesus ini, ya. Last not least, Pak Dr. Agus Darmoyoga, silahkan memberikan. Jadi saya pikir Pak Agus tadi sudah mendengar.
sehingga supaya lebih efektif, tolong yang sudah disarankan tidak diulang lagi. Kemudian barangkali dari tadi Pak Agus mendengarkan atau tidak tahu saya sedang ngapain ya. Silakan. Terima kasih Pak Agus Ya, masukannya. Silakan. ya, terima kasih Bapak Ibu kesempatannya. Mera adalah salah satu calon output kita yang berkualitas dan saya tahu kualitas Mera sejak S1 ya. Ini cuma kurang analisis sesuai dengan teori yang sudah ada. Saya ambil contoh satu Mera, di salah satu iklan tersebut Mera sudah mencantumkan ilustrasi bahwa ada penggunaan kata tidak baku seperti enggak. Salah satu pemeran dari iklan tersebut ada menggunakan bahasa baku, ada voice over atau memang ujaran yang memang menggunakan bahasa yang singkat to the point. Nah, jadi unsur-unsur linguistik itu tinggal ditambahkan Mera, jadi agar di tabel terutama tabel itu tidak hanya sebatas ujaran. Nah, begitu saya juga setuju sarankan karena kalau kita mengacu multimodal verbal non verbal ini di film juga sistemnya sama, subtitle kita analisis tuntas, gambarnya juga kita analisis tuntas, sehingga menghasilkan sebuah produk yang memang betul-betul membahas meaning secara keseluruhan, apakah nanti tentang kecantikan atau produk-produk apa yang disampaikan. Saya rasa Mera sudah paham itu, tinggal nanti diproses saja, sehingga nanti juga di unsur musik atau audio, itu juga ditentukan, kalau tadi misalnya ada suara gamelan Jawa, gamelan Jawanya menandakan apa sih? Oh, kesan tradisional, jadi penjabaran di situ juga di tabel harus sama jelas, sehingga nanti untuk aspek linguistik dan non linguistiknya itu memang betul-betul jelas. Saya rasa itu saja Bapak, mungkin Mera nanti tinggal butuh bimbingan lagi dan tentunya unsur-unsur yang belum terbahas atau dibahas padahal teorinya sudah sebenarnya memberikan kesempatan di tataran kata, frasa, kalimat atau langsung semacam poin langsung seperti gunakan citra ini. Nah, ada bentuk kalimat narasi, kalimat ini tinggal itu saja dimainkan Mera. Saya rasa Mera bisa mengerjakan walaupun butuh konsentrasi dan waktu untuk mengerjakan ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Agus. Jadi mengingatkan lagi bahwa saya terus terang aja bagus sekali itu saran dari Pak Agus. Ada kata atau kalimat yang baku non baku. Nah itu nanti Mera harus tahu kenapa orang pakai tidak ada enggak gitu ya. Kenapa orang ngomongnya berapa nih? Kenapa tidak berapakah harga ini? Kenapa enggak begitu? Itu ke sana larinya saya pikir. Jadi baku dan tidak bakunya diungkapkan dalam hal menganalisis linguistik daripada multimodal itu dalam iklan itu. Jadi saya pikir demikian. Kemudian tidak yang tidak kalah pentingnya juga kami saya mengharapkan masukan dari Ibu Mirsya selaku pembimbing 2 untuk Mera, ke penyempurnaan tesis dari Mera. Kami persilakan Bu Dr. Mirsya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Dr. Sujaya atas waktu yang diberikan. Jadi saya sudah menyimak beberapa masukan dari para penguji. Intinya Mera, kalau kita ingin menganalisis iklan ini secara kompleks, memang sangat luas sekali. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Dr. Kasni, bagian-bagian dari semiotika saja sudah sebegitu banyaknya ya. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah kita kembali ke rumusan masalah yang diambil Mera. Jadi fokus di situ ya, fokus di situ untuk tidak membuat permasalahan menjadi melebar. Nanti Ibu dengan Bapak Dr. Sujaya, terutama Bapak Dr. Sujaya sebagai pembimbing 1, kita akan mendiskusikan ini Bapak Sujaya, supaya tidak melebar kemana-mana nantinya, sesuai dengan rumusan masalah yang diambil. Oke, siap. Ya. Sebenarnya kami sangat salut terhadap Mera, ya. Jadi untuk mencari riset gap dan untuk mencari novelty of research ini sudah menggunakan beberapa jurnal. Jadi mahasiswa sudah mau untuk membaca jurnal dengan tema yang sesuai dengan tema yang diambil, itu sangat kami apresiasi.
Cuman kalau di dalam full version dari tesisnya, teorinya masih kurang, ditambah Meira disesuaikan dengan rumusan masalah sekali lagi supaya tidak melebar. Jadi dari saya itu Bapak Sujaya, kita kerja keras untuk memoles Meira sedikit lagi sehingga menghasilkan karya yang terbaik. Terima kasih Meira, Bapak Ibu penguji, Bapak Sujaya. Terima kasih. Meira, barangkali ada yang mau disampaikan? Baik Bapak, saya izin untuk menyampaikan, yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih banyak atas pertanyaan, kemudian atas saran yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen penguji, ada Ibu Dr. Made Susini, Ibu Dr. Kasni, dan juga Bapak Dr. Agus Dharma Yoga Pratama. Dan terima kasih pula untuk bimbingan yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Nyoman Sujaya dan Ibu Dr. Mirsa Umiati terkait dengan analisis yang telah saya laksanakan. Saya mohon maaf jika masih banyak ternyata ada kekurangan, dan nanti setelah ini saya akan langsung berdiskusi dengan Bapak Ibu dosen pembimbing untuk saran-saran yang semuanya disampaikan oleh Bapak Ibu dosen penguji. Itu saya sangat berterima kasih, dan saya akan putuskan terkait dengan lebih membatasi lagi. Pada saat itu memang untuk jumlah sumber data pada saat ujian proposal itu sudah sangat banyak, yaitu 25. Namun akhirnya saya batasi menjadi 12, tapi ternyata berdasarkan hasil seminar hasil pada hari ini dengan saran yang disampaikan, ternyata lebih ada pengurangan sumber data lagi. Tidak apa-apa dikit, asalkan memang bisa merepresentasikan akan fokus penelitian itu. Dan terima kasih atas saran teori tadi yang disampaikan oleh saran teori yang sebelumnya disampaikan oleh Ibu Dr. Susini dan juga Ibu Dr. Kasni terkait dengan teori Halliday tadi, kemudian teori Kress dan Lewin. Jujur, saya ingin menyampaikan pada awalnya untuk analisis semiotik multimodal, saya memang ingin menggunakan teori Anstie dan Bull. Karena pada saat itu saya pernah menganalisis iklan menggunakan semiotik multimodal dari Anstie dan Bull. Kemudian selama proses penelitian, di sana saya sempat mengunduh teori dari Kress dan Lewin tentang warna itu sebagai sumber semiotik utama, warna sebagai sumber semiotik juga, dan dalam buku Kress tersebut menyatakan memang akan metafungsi bahasa, makna additional, dan lain sebagainya. Namun karena beberapa hal, dan akhirnya justru malah saya memilih semiotik multimodal dari Anstie dan Bull, tetapi berdasarkan apa yang sudah saya dengarkan hari ini, apa yang sudah saya sajikan dan sudah disarankan oleh Ibu Dr. Kasni, Ibu Dr. Susini, dan Pak Agus dan Bapak Dr. Agus Dharma Yoga, dan karena saya akan lebih baik lagi, dan saya akan menyajikan hasil analisis yang memang berdasarkan analisis landasan, memang berdasarkan teori, bukan atas intuisi atau interpretasi semata. Terima kasih.